Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Agustina, kelas PAI 4C NIM 119011185. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyimpangan perkembangan pada anak. Sebelum kita mengetahui tentang penyimpangan perkembangan pada anak, kita harus mengetahui dulu tentang apa itu perilaku penyimpangan. Perilaku penyimpangan sering juga disebut dengan kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perbuatan yang melanggar norma, aturan hukum masyarakat yang dilakukan pada anak usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Dalam perspektif perilaku penyimpangan, masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dan berbagai aturan-aturan sosial ataupun nilai dan norma yang berlaku. Penyimpangan dapat didefinisikan sebagai perilaku yang diekspresikan oleh seseorang atau kelompok, baik itu disadari atau tidak disadari. Jadi, perilaku penyimpangan ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar norma atau hukum yang berlaku di lingkungan tersebut yang dilakukan seseorang, baik itu disadari ataupun tidak disadari. Selanjutnya yaitu tip dan bentuk kenakalan remaja. Tip-tip kenakalan remaja dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, kenakalan terisolir, yang kedua neurotik, yang ketiga psikopatik, yang keempat defek moral. Adapun bentuk-bentuk perilaku penyimpangan terdiri atas 5. Yang pertama, penyimpangan primer, yang kedua sekunder, yang ketiga individual, yang keempat penyimpangan kelompok, dan yang terakhir yaitu penyimpangan campuran. Perilaku penyimpangan ini digolongkan menjadi 2 bagian. Yang pertama, kenakalan pelanggarannya yang melanggar kejahatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP atau undang-undang lainnya. Yang kedua, kenakalan tergolong pelanggaran norma sosial dan norma lainnya tetapi belum dicantumkan dalam Undang-Undang KUHP. Tingkah laku perbuatan anak yang cukup menyulitkan atau cukup tidak dimengerti orang tua maupun masyarakat. Dan selanjutnya, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor di lingkungan keluarga. Karena keluarga itu tempat pertama mereka mengenal karakter atau sifat orang-orang terdekat kita. Dan di situ kita ditanamkan perilaku norma-norma agama, norma sosial, norma moral, dan kebudayaan. Yang kedua, lingkungan sekolah. Setelah keluarga, lingkungan sekolah. Setelah sekolah, masyarakat. Dan yang terakhir, kelompok bermain, teman ketika dia bermain. Selanjutnya yaitu cara menanggulangi perilaku penyimpangan. Di dalam psikologi di sini ada 4 cara menanggulangi perilaku penyimpangan remaja. Yang pertama, pengendalian yang bersifat preventif atau pencegahan. Yang kedua, represif, menghambat. Yang ketiga, rehabilitasi atau perbaikan. Yang keempat, kuratif atau penyembuhan. Langkah-langkah penanganan anak dengan perilaku sosial penyimpangan. Langkah-langkah penanganan anak dalam perilaku sosial penyimpangan dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama, tentang penanganan yang dilakukan tanpa jalur formal atau hukum yang bertujuan untuk membantu perubahan perilaku anak dengan lebih cepat tanpa upaya mencabut kebebasan, melainkan dengan melakukan pendampingan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial atau LPKS, atau keluarga pengganti atau lembaga pengasuh. Sementara pendekatan kedua yaitu penanganan melalui hukum atau perundang-undangan nasional yang berlaku.
Sedangkan cara menyelesaikan dalam sudut pandang PAI atau Pendidikan Agama Islam untuk di sekolah, karena jam pembelajaran kan terbatas. Paling hanya 2 jam dalam pembelajaran agama. Bisa saja seorang guru itu memberikan nasihat pada saat selesai pembelajaran tentang nasihat-nasihat norma-norma agama. Dan juga sekolah juga memberikan ekstrakurikuler seperti ada kegiatan mingguan, bulanan, semesteran, tahunan. Contohnya kegiatan ekstrakurikuler tuh imtak, baca tulis Al-Quran, yasinan mingguan, terus mengadakan majelis taklim, yasinan bersama. Sedangkan kalau kegiatan yang semesteran, seperti mereka siswa ini mempelajari tentang sholat jenazah, kultum. Kalau yang tahunan, semesteran tahunan, seperti pada saat memperingati hari-hari besar Islam, mereka mengadakan acara. Terus pada saat Ramadan, persiapan pesantren kilat, itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan motivasi supaya mereka siswa atau peserta didik tidak melakukan perilaku penyimpangan, sehingga mereka banyak melakukan hal-hal yang positif yang bermanfaat bagi mereka. Jadi mereka terhindar dari lingkungan-lingkungan yang tidak baik, sehingga mereka jadi anak dewasa yang baik sesuai dengan norma aturan yang ada, yang tidak pernah melanggar norma nilai-nilai agama terutama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.